atas kesempatan yang diberikan pada saya. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut namanya satu persatu, jabatannya satu persatu. Kalau nanti saya sebut saja semua waktunya habis ya. Jadi semuanya yang saya hormati, saya cintai. Untuk buka dengan pantun ini aja. Belum. Minum kopi, rotinya coklat, pakai gula manis rasanya. Selamat pagi, salam sehat. Kita jumpa pencinta alam semesta. Ikan nila dalam kolam. Dalam kolam ada ikan nila. Kita gembira, cinta alam. Alam sahabat memperhatikan kita. Bapak Ibu, para saudara-saudari yang saya hormati semuanya, yang saya cintai semuanya. Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa saya meskipun sebagai pastor bisa menyebutkan atas nama gereja. Gereja itu senantiasa mendukung berbagai macam kegiatan yang terkait dengan alam semesta atau bumi, lingkungan alam. Karena itu saya sedikit cuplikan salah satu ensiklik atau surat Paus Fransiskus, di mana Bapak Paus ini sebagai tokoh atau pemimpin gereja Katolik sedunia membuat ensiklik yang namanya Laudato Si. Artinya terpujilah Tuhan atau terpujilah Allah. Di sana salah satu isinya adalah Bapak Suci ini sangat menghormati bahwa dari sejak semula dunia itu diciptakan dalam keadaan amat sangat baik. Berbagai macam diciptakan untuk manusia. Maka manusia itu bisa hidup dari alam. Semuanya itu dianugerahkan pada manusia. Dan manusia itu diberi wewenang atau kuasa untuk mengolah, tetapi juga untuk memelihara. Maka Bapak Suci mengatakan bahwa alam atau bumi ini adalah ibu kita, rumah kita, sahabat kita, bahkan saudara tua kita. Itu dari Bapak Suci. Lalu Gereja Katolik Palembang atau Uskupan Agung Palembang bekerja sama dengan masyarakat juga mencanangkan salah satu programnya adalah ekologi. Artinya bersama-sama untuk merawat alam. Dalam ekologi itu ada 3 hal yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah perubahan iklim, di mana kita merasakan perubahan iklim yang luar biasa. Nek sore panase pon nggak karu-karuan, nek bengi udan nggak karu-karuan. Yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Salah satu bentuk dari pencemaran lingkungan itu adalah yang saya sendiri amat sangat prihatin, Pak. Penjenengan tadi membahas soal sungai di sana. Prihatin saya adalah cara orang menangkap ikan. Itu sungguh-sungguh memprihatinkan. Kalau mancing nggak masalah, kalau menjala nggak masalah, pasang bubu nggak masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika mereka ini nyetrum atau ngobati. Saya katakan mereka yang nyetrum, mereka yang ngobati pancen sejenak itu bisa mendapatkan ikan banyak. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang egois, ya toh? Saya katakan orang yang egois. Mengapa egois? Hanya untuk dirinya sendiri saat ini, tetapi besok anak cucu kita sudah tidak bisa mendapat apa-apa. Itu salah satu bentuk pencemaran lingkungan dan membunuh berbagai macam hayati yang ada di air situ. Terus yang lain lagi soal pupuk-pupuk ini ya, tidak ada pupuk yang sedikit sekali yang pupuk pakai pupuk biasa, tetapi kebanyakan pakai pupuk urea dan sebagainya. Memang baik Sugeng Rawo itu sudah baik. Silakan. Ye, monggo Pak, sikot diatur juga. Pakai pupuk kimia dari satu pihak itu memang bisa memanen banyak, tetapi perlu diketahui dalam penelitian wilayah Oku Timur ini
ada banyak orang yang sudah terkena penyakit darah dan harus cuci darah. Nek rakleru jumlahnya untuk Oku Timur ini nanti kita teliti ada sekitar 80 atau 90 orang yang harus mengalami cuci darah. Itu salah satu sebabnya adalah karena mengkonsumsi makanan-makanan yang kena kimia itu tadi. Salah satu contoh orang mau menjual kates kates kalau habis dipetik itu kan hijau toh warnanya toh, orang menarik. Supaya menarik kates iki dicelupke nenggon obat kimia terus jadi kuning, jadi merah. Lah itu lalu dijual laris. Tapi ketahuilah pada saat itu obat kimia itu sudah merasuk ke dalam kates, dan ketika kita makan kates itu podo karo kita ini ditanami zat kimia. Tahu tidak tahu lama-lama juga akan terkena kanker itu. Lalu yang terakhir bagian dari yang kedua tadi ialah pengolahan sampah. Bagaimana pengolahan sampah? Gereja Katolik khususnya Palembang itu punya satu prinsip demikian. Sing sopo iso gawe sampah kudu iso ngresiki sampah. Sing siapa bisa membuat sampah harus bisa membersihkan sampah. Itulah satu prinsip. Soal bagaimana sampah itu mau diolah, disinilah tempatnya. Terakhir, dari pengalaman-pengalaman itu, maka bumi kita ini sebenarnya sedang bersedih, sedang merintih, sedang menangis. Karena itu, sambutan saya ini akan saya tutup dengan sebuah lagu, dan rasanya kita bisa semua nyanyi bareng-bareng, yaitu Kulihat Ibu Pertiwi ya. Mari, pesannya amat sangat indah di sana. Kita nyanyi bersama-sama. Cintamu, putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Ibu Eni selaku Direktur Dagadu ini, terima kasih, selamat semuanya, semoga sukses ke depan. Sekian dan terima kasih. Siap ya. Tepuk 3R. Dikurangi. Maka ulang. Yes, yes, yes. Ulangi lagi. Ora apal.